Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TV Studio dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat-sehat selalu, diberkahi rezekinya, semakin taat kepada Allah, dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Sobat TV Studio, tentunya kalian semua hari ini menunggu perkembangan atau update terbaru dari perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J yang semakin melebar ke mana-mana isunya. Jadi banyak orang sudah nggak fokus ya, karena banyak ternyata di dalamnya ini banyak hal yang semakin membuat publik ini bertanya-tanya mengapa kasus ini kok begitu lama ya, tidak masuk ke persidangan dan tidak cepat diputus. Ada yang menarik, yaitu bukan tentang Ferdy Sambonya atau motifnya, tapi ini ada artikel dari liputan6.com yang disampaikan oleh Mas Fahrul Rozi. Ya, di sini sempat Komnas HAM itu menyampaikan dugaan adanya pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Padahal sudah jelas Polri melalui Bareskrim menyatakan tidak ada pelecehan seksual. Maka dari tulisan Mas Fahrul Rozi ini mempertanyakan apa manfaat Komnas HAM. Headline itu mempertanyakan manfaat Komnas HAM sebut ada pelecehan ke Putri Chandrawati. Yang kita fokuskan sekarang adalah bagaimana sih, apa sih sebenarnya maunya Komnas HAM. Karena kita memprediksi Komnas HAM-nya ini karena disinyalir kemungkinan ini Komnas HAM ini ada apa gitu, kok Polri menyatakan tidak ada pelecehan sehingga kasusnya ditutup, laporannya tidak ditindaklanjuti, tetapi Komnas HAM justru mengungkit kembali dan menyebut ada pelecehan ke Putri Chandrawati. Baik, kita ulas lebih dalam lagi. Dari liputan6.com di Jakarta menyatakan pernyataan Komnas HAM ini kita dekatkan sebentar. Ini ada Bu Putri ya, Bu Putri Chandrawati. Ini sudah tersangka tetapi belum juga ditahan. Baik. Pernyataan Komnas HAM terkait adanya dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Jenderal Irjen Ferdy Sambo di Magelang, almarhum Brigadir J menuai pro kontra. Psikolog forensik Reza Indragiri menyebut pernyataan Komnas HAM itu tidak perlu dipersoalkan. Pasalnya, menurut dia setiap orang maupun kelompok bebas memberikan persepsi masing-masing. Nah, ini sindiran juga nih buat Komnas HAM. Ini ternyata Komnas HAM ini maunya apa sih gitu. Dia mau mengungkap yang sebenarnya atau dia mau apa kan gitu ya. Jadi masyarakat tentunya hari ini kesannya itu jadi membela. Jadi Komnas HAM ini seakan seperti jadi pengacaranya Putri Chandrawati. Ini semacam itu. Jadi kalaupun tidak sebagai pengacara, itu sebagai juru bicaranya Putri Chandrawati. Dan tentunya masyarakat ini menolak Komnas HAM yang dibiayai oleh negara, malah berpihak kepada
oknum yang sudah ditersangkakan. Nah, ini kan jadi bahaya ini, jadi bahaya. Jadi independensi Komnas HAM ini jadi perlu dipertanyakan. Padahal negara ini membiayai mereka ini supaya mereka independen, tentunya seperti itu. Harapan masyarakat juga begitu selaku pembayar pajak. Kita lanjutkan. Nah, dinyatakan ya sebetulnya saya dan Komnas HAM, Ceki Komnas Perempuan punya kesamaan, yakni sama-sama berspekulasi. Ya, bedanya saya berspekulasi bahwa kejadian kekerasan seksual itu tidak ada, sementara Komnas HAM dan Komnas Perempuan berspekulasi bahwa peristiwa itu ada. Iya, nanti tinggal penegak hukum, dalam hal ini Polri, yang tentunya punya penyidik ya, punya kelengkapan, alat kelengkapan hukum yang bisa membuka daripada kejadian sebenarnya. Nah, ini saya yakin mereka ini sudah punya datanya karena sudah memeriksa Putri. Kalau kita lihat di movie-movie film-film yang kaitan dengan Polri, bagaimana mereka menginterogasi tersangka supaya mereka tersangka ini berkata jujur, ini demikian luar biasanya ya. Tapi di kasus Putri ini mungkin belum masuk ke persidangan, jadi masih ada yang ditutupi, belum disampaikan ke publik. Kita sabar saja, menunggu saja ya. Berikutnya yaitu, nah dari situ saya pertanyakan masih dari Mas Reza ini, dari psikologi forensik Reza Indragiri. Nah dari situ saya pertanyakan manfaat Komnas HAM melemparkan ke publik pernyataan atau simpulan bahwa kekerasan terhadap Putri Chandrawati itu ada. Nah ini kan membuat narasi-narasi yang kalau itulah persepsi ya tulis persepsi gitu, jangan kesimpulan. Kalau kesimpulan kan harus ada bukti. Apakah Komnas HAM punya bukti? Kita belum lagi mendapat infonya ya, karena Polri sudah menyatakan tidak ada peristiwa itu. Nah ini Komnas HAM berani menyatakan seperti itu kan harus diuji oleh publik gitu ya. Selanjutnya, dugaan Komnas HAM tidak mungkin ditindaklanjuti sebagai kasus hukum. Indonesia tidak mengenal posthumous trial ya, posthumous trial. Karena itu mendiang Brigadir J tidak mungkin bisa membela diri atas tuduhan Komnas. Jadi mendiang Brigadir J justru terabadikan dalam stigma belaka bahwa ia adalah orang yang sudah diduga kuat oleh Komnas sebagai pelaku kekerasan seksual. Ini juga beresiko ya, menurut masyarakat tentunya beresiko. Seorang Komnas HAM katakanlah membuat tuduhan ini kan kepada Joshua, menurut masyarakat Joshua ini adalah korban. Persepsi bawah sadar atau publik masyarakat itu adalah Joshua ini korban. Bisa juga korban yang menjadi tersangka. Nah ini kan segera harus diklarifikasi oleh semua penegak hukum bahwa jangan sampai korban jadi tersangka. Nah ini kan aneh atau tertuduh. Dalam hal ini jelas pernyataan Komnas HAM itu ya itu harus diklarifikasi. Kalau memang Komnas menyatakan bahwa Putri Chandrawati itu mengalami pelecehan seksual, maka harus ditunjukkan siapa yang dituduh oleh Komnas ini. Apakah Kuat Ma'ruf? Apakah justru Brigadir J? Nah ini jangan sampai membuat Brigadir J yang sudah jadi korban ya versi Polri malah jadi tertuduh versi Komnas. Ini kan aneh ya kan. Nah ini saya kira jangan sampai Komnas ini jadi malah nggak ada manfaatnya apa-apa pun, jadi Komnas ini jadi nggak ada manfaatnya. Ini baik kita satu ini boleh jadi catatan untuk Komnas, karena sekali lagi Komnas ini harus independen dan betul-betul kerjanya profesional. Ngapain kalau kerja nggak profesional tapi dibiayai negara dari APBN, dari rakyat, pajak rakyat ya. Jangan sampai ini jadi malah
menjadi tidak produktif adanya Komnas ini. Baik. Baik. Kita akan lihat dari hasil reka ulang ya. Masyarakat perlu tahu juga ini dari hasil reka ulang atau rekonstruksi yang kemarin pada hari Selasa dibuat oleh Polri ya, oleh tim susnya sudah dilakukan rekonstruksi. Itu disebutkan dalam liputan6.com Jakarta ini disebutkan dengan jelas ya bahwa pada saat reka ulang atau rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan pada Selasa 30 Agustus 2020 lalu tidak terungkap adanya pelecehan atau tindakan merendahkan martabat Putri Chandrawati. Ini udah jelas ya, udah jelas, saudara, sudah jelas. Silakan itu pernyataan atau kesimpulan yang ada di liputan6.com di apa namanya dicermati. Nah, tadi sudah jelas ya. Tentunya Komnas HAM ini harus hati-hati. Ini cara mengungkapkan hasil temuan. Jangan sampai karena katanya Putri gitu atau katanya Kuat Ma'ruf. Jangan kan harus ada namanya pembuktian. Jadi mungkin sekarang perlulah Komnas HAM itu punya alat pendeteksi kebohongan, lie detector itu. Kalau mau apa namanya tuh berbuat seperti Polri berbuat. Nah, gitu. Jadi jangan sampai ini Kuat ngomong begini, Putri ngomong begitu langsung dipercaya. Ini jangan sampai. Karena sekali lagi Komnas itu adalah badan atau komisi yang dibiayai oleh negara. Jadi jangan menjadi tidak profesional lah ya. Walaupun memang Komnas itu bukan penyidik ya. Tapi karena dia sudah kekuatannya nasional, jangan sampai orang-orang dalamnya itu asal ngomong. Ya, asal ngomong. Jangan. Ini tidak bagus. Itu juga Komnas Perempuan, jadi asal membela perempuan, bukan karena Putri perempuan kemudian dibela, tidak. Kalau Putri jujur ya silakan diungkap, tapi kalau Putri tidak jujur, justru tugasnya Komnas Perempuan itu adalah bagaimana mengusahakan supaya Putri ini jujur saja, ngomong apa adanya yang benar gitu loh. Jangan membingungkan masyarakat Indonesia. Kita kemarin sudah di-prank sama Ferdi Sambo, mau semua di-prank juga sama Putri ya. Jadi jangan sekali lagi Komnas Perempuan juga ya, dia dibiayai oleh negara dari pajak. Makanya kalau sudah Komnas ini lihat juga lah ya, kalaupun nggak dapat biaya dari negara misalnya ya, ternyata dia dapat donasi dari luar ya, ini juga harus segera dipertanggungjawabkan pernyataan-pernyataannya. Itu sayang ya, kita punya Komnas HAM, punya Komnas Perempuan, tapi malah kontraproduktif yang memberikan informasi yang menyesatkan. Jangan. Lagi kita berharap Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu justru lebih bergerak untuk mengklirkan. Jadi yang jujur siapa, yang bohong siapa ya segera jadi informasi yang dimunculkan kepada masyarakat itu lebih jujur, lebih jujur, sehingga ini masalah Putri dan Sambo beserta Kuat Ma'ruf dan Brigadir J dan lain-lain ini segera diselesaikan ya, karena kita punya PR lain yang lebih besar. Kita berharap masyarakat itu tentunya ya kasus ini segera terang dan masuk ke pengadilan ya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Oke, jangan lupa subscribe ya, like, comment, dan share supaya masyarakat Indonesia tetap mendapatkan informasi yang aktual dan akurat. Jangan sampai info-info terdistorsi oleh kebohongan-kebohongan yang dimunculkan oleh beberapa pihak. Terima kasih, jaga selalu independensi, jaga selalu kebenaran di Republik Indonesia. Subscribe TV Studio.